Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Ini saya membawa telur ayam. Anda kalau melihat telur ayam, apa yang diharapkan dari finalitas telur ayam ini? Ayam yang kemudian bertelur lalu diharapkan telur ini akan menjadi apa? Apakah akan menjadi ular? Tidak mungkin. Yang jelas akan menjadi ayam. Telur ayam, ayam mana lebih dulu. Tetapi yang jelas telur ayam diharapkan menghasilkan ayam. Ayam menghasilkan telur ayam. Saling berputar dan hasilnya, buahnya pasti akan diharapkan seperti itu. Tidak mungkin buah dari telur ayam adalah kambing. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita juga bicara tentang pohon ara yang ditanam di kebun anggur. Hanya satu-satunya pohon ara. Lalu setelah 3 tahun ternyata pohon ara itu ditengok oleh yang menanam tidak ada buahnya. Lalu tuan dari yang menanam itu mengatakan kepada penjaganya yang merawat petaninya, sudah enyahkan dia tidak pernah menghasilkan buah. Lalu kemudian yang menjaga, yang merawat mengatakan, jangan dulu tuan, tunggu tahun depan, saya setahun ini akan menyiangi, memupuk, akan mencoba merawat. Kalau tahun depan ditengok tidak ada buahnya saya juga, maka kemudian tebanglah. Itu kurang lebih. Hasil dari pohon ara haruslah berbuah buah ara. Jangan sampai tidak ada buah atau mandul. Saudara-saudari yang terkasih, konteks dari perumpamaan Yesus tentang pohon ara dan anggur, pohon ara yang tidak menghasilkan buah ini adalah ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat merasa diri lebih benar dan melihat orang-orang yang celaka di sekitarnya, mereka terkutuk. Maka Yesus mengatakan, sang kamu, orang-orang yang darahnya dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan darah persembahan di Galilea, lebih berdosa daripada kamu, daripada semua orang di sekitar sini. Tidak, aku berkata kepadamu, tidak. Sang kamu, ke-18 orang yang mati karena kejatuhan menara di dekat Siloam, itu juga dosanya lebih besar. Aku katakan, tidak. Tapi jika kamu tidak bertobat, kamu akan celaka. Lalu Yesus memberi perumpamaan pohon ara di tengah-tengah kebun anggur itu. Saudara-saudari yang terkasih, pohon ara dan pohon anggur jauh lebih berharga daripada pohon anggur daripada pohon ara. Anggur bisa diperas, bisa menjadi minuman bapak-bapak gereja. Anggur bisa kemudian semuanya bisa dibuat untuk berguna bagi manusia, dijual mahal. Pohon ara, pohon yang bisa dinikmati, dimakan, tetapi hasilnya tidak banyak. Maka di kebun anggur itu hanyalah titipan. Di dalam kebun anggur ada pohon ara. Dan ternyata hanya titipan, tidak berguna, sudah dirawat, tidak menghasilkan buah juga. Lalu sudah 3 tahun akan dipotong. Tetapi itu pun masih dirawat oleh penjaganya. Jangan, kami akan mencoba menyiangi, memupuk supaya berhasil nanti berbuah. Yesus mengatakan ini untuk perumpamaan orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa diri benar, merasa diri berhak atas warisan surgawi, merasa diri segala sesuatu adalah monopoli mereka kebenaran itu. Maka kemudian dikatakan bahwa kalau kamu tidak berbuah juga ketika Anak Manusia melawati kamu, maka
kamu harus ditebang. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi kita akan selalu diberi kesempatan untuk semakin baik, semakin menghasilkan buah yang berkelimpahan. Kita juga merasakan itu. Saya teringat ada seorang ibu yang sakit kanker. Dia berdoa supaya diringankan, supaya sembuh sejak stadium awal. Tetapi ternyata ibu itu semakin parah dan merasa bahwa memang doanya tidak dikabulkan Tuhan. Hanya semakin memburuk dan ternyata Tuhan tidak sayang kepadanya. Dia berkata pada saya, Romo, saya mulai kehilangan iman. Saya tidak percaya lagi pada Tuhan yang Maha Kasih. Bergulat terus di kemo sampai rambutnya rontok. Kemudian mulai protes pada Tuhan. Dan pelan-pelan dia mulai sering masuk keluar rumah sakit, keluar ICU, dan akhirnya sampai beberapa kali mengalami seperti itu. Maka saya mengatakan, Ibu, saya mendoakan Ibu, saya prihatin dengan Ibu. Kita mohon semoga Tuhan semakin memberkati Ibu. Maka Tuhan pun Ibu itu mengatakan, saya tidak percaya Tuhan lagi. Saya yakin ibu itu hanya marah hatinya. Maka kemudian setelah beberapa saat, pelan-pelan, setelah berkali-kali keluar masuk rumah sakit, akhirnya ibu pun menyerah. Dia melihat di sekelilingnya banyak orang yang mengunjungi dia, yang menghibur dia, yang mendoakan dia. Banyak tenaga medis dan dokter yang tidak sia-sia kepada dia walaupun sakitnya sudah parah. Maka dia kemudian pelan-pelan mulai melihat, oh ternyata Tuhan juga mencintai saya lewat orang-orang di sekitar saya, lewat orang-orang yang Tuhan kirim untuk mendoakan saya, memberi perhatian, menyemangati saya. Lalu dia pun merasa diri berpasrah kepada Tuhan. Terimalah Tuhan, inilah saya, persembahan saya. Pelan-pelan dia juga menyadari masih banyak juga orang-orang yang lebih menderita daripada ibu itu. Maka ketika dia sudah semeleh, sudah merasa berdamai dengan penyakitnya, pelan-pelan ajal menjemputnya. Dan ibu itu pun akhirnya meninggal. Saudara-saudari yang terkasih, tentu meninggal dengan senyum dalam kepasrahan. Sudah tidak ada penyakit lagi yang menyakitinya. Sudah tidak ada keluhan nyeri yang amat sangat lagi yang dia alami karena sudah berbahagia dengan Tuhan. Tuhan menunggu orang, merawat orang sampai berbuah, sampai pasrah, menyatakan engkau sungguh agung, engkau sungguh maha cinta. Maka dalam masa-masa prapaskah, kita yang beruntung diberkati Tuhan, mari kita tumbuhkan rasa tumbuhkan rasa syukur kita pada Tuhan. Sembari pelan-pelan menemukan Tuhan yang ingin mengasihi kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.